Aku, Dina, seorang istri dari Rizky, pria baik hati yang selalu mendukungku. Namun, hidupku tidak sepenuhnya mulus karena ibu mertuaku, Bu Ratna, selalu merendahkanku dengan kata-kata pedas. Setiap kali aku datang ke rumah mereka, ia selalu mengomentari segala hal tentang diriku, mulai dari cara berpakaian, gaya bicara, hingga pekerjaanku. Suatu sore, saat aku sedang membantu menyiapkan makan malam di rumah suamiku, Bu Ratna tiba-tiba berkata dengan nada sinis, "Dina, kamu itu seperti tidak pernah belajar berpakaian. Apa kamu tidak punya uang untuk beli baju baru? Kamu ini kan sudah jadi bagian keluarga besar kami, harusnya bisa lebih berkelas sedikit." Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menahan emosi. Aku tahu bahwa ia selalu mencari-cari kesalahan dalam diriku, tapi aku memilih diam demi menjaga hubungan baik dengan Rizky. Aku tidak ingin membuat suamiku bingung atau terjebak di antara aku dan ibunya. Namun sindiran itu tidak berhenti di situ. Saat aku menyajikan makanan di meja, Bu Ratna kembali melontarkan komentar pedas. "Kamu lihat kakak iparmu, dia selalu pakai baju mahal dan tampak elegan. Kamu harus banyak belajar darinya, Dina. Jangan sampai keluarga besar kami malu karena penampilanmu." Hatiku langsung panas mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa ia sengaja ingin membuatku merasa rendah diri, tapi aku tetap mencoba menahan air mata. Aku hanya menjawab pelan, "Bu, saya memilih pakaian ini karena nyaman dan sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi terima kasih atas sarannya." Rizky, yang mendengar percakapan itu mencoba membela aku. "Ibu, Dina sudah bekerja keras. Jangan terlalu keras padanya," katanya dengan nada lembut. Namun, Bu Ratna hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Anak-anak sekarang memang tidak tahu apa-apa. Kamu, Dina, harus lebih pintar memilih lingkungan dan gaya hidupmu kalau mau dihargai orang lain." Setelah acara makan malam usai, aku langsung pulang ke rumah bersama Rizky. Sepanjang perjalanan, aku terdiam, memikirkan semua ucapan ibu mertuaku. Kata-katanya terus terngiang di telingaku, membuatku merasa direndahkan dan tidak dihargai. Aku tahu bahwa ia tidak akan berhenti begitu saja, tapi aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar apa yang ia pikirkan. Beberapa minggu setelah kejadian di rumah mertua, keluarga besar suamiku mengumumkan rencana untuk mengadakan buka bersama di sebuah restoran mewah. Aku merasa cemas sejak pertama kali mendengar kabar itu. Aku tahu bahwa acara ini akan menjadi kesempatan lain bagi Bu Ratna untuk melontarkan hinaan dan kritik pedasnya terhadap diriku. Namun, aku tidak ingin menunjukkan rasa takut atau ragu. Aku memutuskan untuk datang dengan penampilan sederhana namun rapi, gaun polos berwarna pastel yang nyaman dipakai. Aku juga memilih aksesori minimalis agar tidak terlihat mencolok. Aku berharap bahwa penampilanku kali ini bisa menghindari komentar negatif dari ibu mertua. Saat aku tiba di restoran bersama Rizky, semua mata langsung tertuju padaku. Bu Ratna, yang sedang duduk di meja utama bersama anggota keluarga lainnya, langsung menyindirku dengan nada cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. "Dina, kamu datang dengan baju begitu? Ini kan restoran mahal. Kenapa tidak pakai baju yang lebih pantas? Kamu ini seperti tidak tahu tempat." Wajahku langsung memerah karena malu. Aku mencoba tersenyum tipis, berusaha menjaga sikap meskipun hatiku rasanya hancur. Beberapa anggota keluarga lainnya hanya diam, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh penilaian. Mereka tampak seolah-olah setuju dengan ucapan Bu Ratna. Rizky yang duduk di sampingku mencoba membela aku dengan pelan. "Ibu, Dina sudah berusaha tampil rapi. Jangan terlalu keras padanya," katanya dengan nada lembut. Namun, Bu Ratna hanya tertawa, "Nyoni," lalu berkata dengan nada sinis, "Rizky, kamu terlalu memanjakan dia. Dia harus belajar bagaimana caranya bergaul dengan keluarga besar kita. Kalau begini terus, dia tidak akan pernah bisa dihargai." Aku hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Kata-kata Bu Ratna terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Namun, aku bertekad untuk tidak meledak atau menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Aku tahu bahwa ini adalah momen penting bagiku untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan. Selama acara berlangsung, aku merasa seperti boneka yang dipermalukan di depan banyak orang. Setiap komentar Bu Ratna semakin membuatku merasa rendah diri. Tapi dalam hati,
Aku mulai merencanakan sesuatu yang akan membuat mereka terkejut nanti. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanku tanpa balasan. Acara buka bersama berlangsung dengan suasana yang semakin tegang bagiku. Setiap kali aku mencoba tersenyum atau mengikuti percakapan, aku selalu merasa seperti ada mata yang menilai dan bibir yang siap melontarkan sindiran pedas. Bu Ratna tampak begitu puas melihat ekspresi tidak nyaman di wajahku. Ia bahkan sesekali berkomentar halus tentang gaya hidup sederhana yang katanya tidak sesuai dengan standar keluarga besar kami. Meski hatiku terasa panas karena kemarahan dan rasa malu, aku tetap mempertahankan senyum sopan di wajahku. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diriku. Tapi aku juga harus menunggu momen yang tepat agar kejutan yang akan kulakukan benar-benar berdampak besar. Setelah hidangan utama selesai disantap, pramusaji mendekati meja kami dengan sebuah baki kecil berisi tagihan makanan. Semua mata langsung tertuju pada Bu Ratna, yang biasanya menjadi orang yang membayar dalam acara keluarga besar seperti ini. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku berdiri dengan tenang dan berkata, dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, "Biarkan saya yang membayar hari ini." Semua orang di meja terdiam, termasuk Bu Ratna. Matanya melebar karena kaget, dan beberapa anggota keluarga lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Aku mengeluarkan kartu kredit platinumku dari dompet kecilku dan menyerahkannya kepada pramusaji dengan senyum tipis di wajahku. Bu Ratna akhirnya angkat bicara. Nada suaranya penuh ketidakpercayaan. "Dina, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu kan hanya ibu rumah tangga biasa?" Aku tersenyum dingin, lalu menjawab dengan tegas, "Bu, selama ini saya bekerja sebagai sekretaris di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Gaji saya cukup untuk hidup nyaman, bahkan untuk makan di restoran sekelas ini." Keluarga besar suamiku tercengang mendengar pengakuan itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aku memiliki pekerjaan bergengsi dengan gaji tinggi. Selama ini, mereka menganggapku hanya seorang wanita biasa tanpa karier yang signifikan. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik, sementara Bu Ratna tampak kehilangan kata-kata. Saat pramusaji kembali dengan struk pembayaran, aku menandatanganinya dengan santai, lalu duduk kembali di kursiku. Suasana di meja makan benar-benar hening. Tidak ada yang berani berkomentar apapun. Bahkan Rizky, yang selalu mendukungku, tampak terkejut sekaligus bangga melihat sikapku yang tegas. Akhirnya, Bu Ratna mencoba memecah keheningan dengan nada canggung. "Jadi, kamu benar-benar bisa membayar semua ini sendiri?" Aku menatapnya lurus-lurus, lalu menjawab dengan nada datar, namun penuh keyakinan. "Tentu saja, Bu. Saya sudah bekerja keras untuk mencapai posisi saya sekarang. Dan saya tidak perlu bergantung pada siapapun untuk membayar makan malam saya." Wajah Bu Ratna memerah karena malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah menilai diriku. Ia mengira bahwa aku hanyalah wanita sederhana yang tidak punya prestasi apapun, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Keluarganya yang tadinya sering menertawakan penampilanku kini terlihat canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah kejutan besar di restoran, suasana di antara keluarga besar suamiku berubah drastis. Semua orang tampak terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku bisa melihat dari ekspresi wajah mereka bahwa mereka tidak menyangka bahwa aku memiliki pekerjaan bergengsi dengan penghasilan tinggi. Mereka selama ini menganggapku sebagai wanita biasa yang hanya bergantung pada Rizky Bu Ratna, yang biasanya penuh percaya diri dan dominan, kini tampak canggung dan malu. Wajahnya memerah, matanya tertunduk, dan ia tidak berani menatapku langsung. Beberapa anggota keluarga lainnya mulai berbisik-bisik, ada yang terlihat kagum, ada juga yang merasa bersalah karena telah meremehkanku selama ini. Akhirnya, Bu Ratna mencoba memecah keheningan dengan nada yang jauh lebih lembut daripada biasanya. "Dina, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kalau kamu ternyata sehebat itu," katanya pelan. Suaranya terdengar ragu dan penuh penyesalan. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang namun tegas, "Bu, saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan pekerjaan atau pencapaian saya. Hanya saja,
Selama ini saya tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan siapa saya sebenarnya. Saya selalu dinilai dari penampilan luar saja, bukan dari kemampuan atau usaha saya. Kata-kataku membuat suasana semakin hening. Beberapa anggota keluarga tampak merenung, sementara Bu Ratna menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tampak benar-benar menyesal atas sikapnya selama ini. Aku melanjutkan. Saya bekerja keras untuk mencapai posisi saya sekarang. Saya mungkin tidak memakai baju mahal atau aksesori glamour, tapi itu bukan berarti saya tidak mampu melakukannya. Saya hanya memilih untuk hidup sederhana karena itu adalah prinsip saya. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang mereka kenakan atau bagaimana mereka berbicara. Setiap orang punya nilai dan perjuangan masing-masing. Kata-kataku membuat semua orang termasuk Bu Ratna terdiam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka salah, menilai diriku hanya karena prasangka dan stereotip. Rizky, yang duduk di sampingku, tersenyum bangga. Ia menggenggam tanganku erat-erat, memberikan dukungan penuh atas apa yang aku katakan. Bu Ratna akhirnya angkat bicara lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih rendah hati. Dina, Ibu benar-benar minta maaf. Ibu tidak tahu kalau kamu sudah bekerja sekeras itu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Rizky dan keluarga kita. Tapi ibu salah. Ibu salah menilaimu. Aku mengangguk pelan, lalu berkata dengan tulus. Terima kasih atas permintaan maafnya, Bu. Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya tidak pernah ingin dibenci atau direndahkan. Tapi saya juga tidak akan diam jika terus-menerus dihina tanpa alasan yang jelas. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, hubunganku dengan keluarga besar suamiku mulai berubah secara signifikan. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing yang direndahkan atau dihina. Sebaliknya, aku mulai mendapatkan penghormatan dan perhatian yang seharusnya kudapatkan sejak awal. Suatu sore, Bu Ratna tiba-tiba datang ke rumahku untuk mengobrol. Awalnya, aku merasa canggung karena selama ini ia selalu menjadi sumber tekanan emosional dalam hidupku. Namun, kali ini sikapnya sangat berbeda. Ia tampak lebih rendah hati, bahkan sedikit gugup saat berbicara denganku. Dina, Ibu ingin minta maaf lagi atas semua yang sudah Ibu katakan selama ini, katanya pelan, matanya menunduk penuh penyesalan. Ibu benar-benar tidak tahu kalau kamu ternyata sehebat itu. Ibu hanya melihat penampilan luarmu dan langsung menghakimi. Itu salah Ibu. Aku tersenyum tenang, lalu menjawab dengan tulus. Bu, tidak apa-apa. Saya memahami bahwa Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Rizky dan keluarga. Tapi saya harap Ibu bisa belajar dari pengalaman ini, bahwa penampilan seseorang tidak selalu mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Bu Ratna mengangguk pelan, wajahnya masih memerah karena malu. Ibu akan berusaha lebih baik, Dina. Ibu tidak akan lagi menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kamu adalah menantu yang hebat. Ibu bangga padamu. Kata-katanya membuatku tersentuh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Bu Ratna akan mengucapkan hal seperti itu padaku. Selama ini, aku hanya ingin dihargai sebagai bagian dari keluarga, dan akhirnya aku mendapatkan apa yang kuharapkan. Setelah pertemuan itu, sikap keluarga besar suamiku semakin berubah. Mereka mulai memperlakukanku dengan hormat dan menghargai pendapatku dalam setiap percakapan. Bahkan, beberapa anggota keluarga sering meminta saran dariku tentang pekerjaan atau karier, karena mereka tahu bahwa aku memiliki pengalaman yang luas di bidang profesional. Suatu hari, saat aku sedang berkunjung ke rumah mertua untuk acara keluarga, Bu Ratna memperkenalkanku kepada kerabat jauh mereka dengan nada penuh kebanggaan. Ini Dina, menantu saya. Dia adalah sekretaris di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dia sangat hebat dan mandiri. Katanya dengan senyum lebar. Aku tersenyum tipis, merasa lega, karena akhirnya mendapatkan tempat yang pantas dalam keluarga ini. Kerabat-kerabat mereka juga tampak kagum dan memberikan pujian atas pencapaianku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga besar suamiku. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian di restoran mewah itu. Hubunganku dengan keluarga besar suamiku kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bu Ratna, yang dulu selalu merendahkanku,
kini menjadi salah satu orang yang paling mendukungku. Ia bahkan sering meminta saran dariku tentang pekerjaan dan karier Rizky, karena ia tahu bahwa pengalamanku bisa membantu mereka. Setiap kali aku datang ke rumah mertua, aku tidak lagi merasa cemas atau takut dihina. Sebaliknya, aku merasa seperti bagian dari keluarga yang dihormati dan dicintai. Bahkan, beberapa anggota keluarga lainnya mulai meniru gaya hidup sederhanaku, mengakui bahwa kesederhanaan bukanlah sesuatu yang harus direndahkan, melainkan dihargai. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh hangat di beranda rumah bersama Rizky, ia berkata dengan nada penuh kebanggaan, "Dina, kamu hebat sekali. Kamu berhasil membuat ibu dan keluarga besar kita menyadari betapa pentingnya menghargai orang lain tanpa prasangka." Aku tersenyum, lalu menjawab pelan, "Aku hanya ingin membuktikan bahwa setiap orang punya nilai dan kemampuan masing-masing. Aku tidak pernah ingin dibenci atau direndahkan, tapi aku juga tidak akan diam jika terus-menerus dihina tanpa alasan yang jelas." Rizky menggenggam tanganku erat, matanya dipenuhi oleh rasa cinta dan hormat. "Kamu sudah membuktikan semuanya, Dina. Sekarang, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Wanita yang kuat, mandiri, dan penuh prinsip. Kehidupanku kini terasa lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Tidak hanya hubunganku dengan keluarga besar suamiku yang membaik, tapi juga karierku semakin sukses. Aku mendapatkan promosi di kantor, dan bosku memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang kulakukan selama ini. Rizky selalu mendukungku dalam segala hal, dan kami semakin bahagia sebagai pasangan. Suatu hari, saat aku sedang merapikan lemari, aku menemukan gaun sederhana yang kupakai saat acara buka bersama di restoran mewah itu. Aku tersenyum tipis, memandangi gaun itu dengan penuh kenangan. Gaun itu adalah simbol dari perjuanganku. Perjuangan untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan penghormatan dan kebahagiaan.